Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tersangka izin, Sama, Pak. alhamdulillah. Ada ya suara Abdi jelas. Kamu kok punten? Jelas jelas. Oh iya, ya punten. Ini Pak Arif belum gabung karena baru beres kegiatan di Unisba tentang SPMI. Mungkin masih di jalan, masih gabung. Tapi izin supaya menghabiskan waktu, kita mulai saja. Eh, izin Bapak, Ibu GKM di masing-masing fakultas. Izin memang adanya kumpulan hari ini atau diskusi hari ini adalah mengenai tentang ada beberapa form yang di UKM maupun GKM yang masih kebingungan. Ya mohon maaf sebelum sempurnaannya di form itu. Kemarin kita langsung mengadakan rapat di LPM mengenai membahas semua di form yang UKM dan GKM. Memang ada perubahan. Jadi ibaratnya lebih disimpelkan kembali mungkin. Tapi mudah-mudahan ya maksudnya tujuan untuk mempermudah pekerjaan dan mempercepat mungkin itu. Nah, tapi khawatir juga hasil dari rapat kemarin LPM itu masih kurang sempurna atau mendekati sempurna. Jadi hari ini memang minta masukannya kembali untuk ini form UKM dan form GKM. Barangkali masih ada yang kurang atau yang memang butuh ada atau yang memang tidak perlu. Eh, Langsung saja ya, mangga izin Amugo Areno yang form UKM mungkin. Bentar, Pak. Izin, ya, izin Bapak Ibu, ini kenapa hanya GKM yang dikumpulkan? Ya supaya nanti semuanya diskusinya nanti dari dosen ke UKM, UKM ke GKM, dan GKM mungkin nanti ke LPM supaya lebih mengkerucut. Kalaupun ada masukan, saran dan lain-lain, nanti UKM melalui GKM dan GKM langsung ke LPM. Gitu saja, supaya lebih efektif. Nah, izin ini UKM memang ada perubahan. Yang awalnya kemarin itu hanya per mata kuliah, jadinya sekarang itu per dosen. Jadi si dosen tersebut sudah dirata-ratakan dan melihat dari semua mata kuliah yang ada, misalkan satu persatu prodi, nama dosen, siapa, jumlah SKS yang diampu. Jumlah SKS yang diampu itu berarti total dari semester tersebut. Kita sekarang mau naik semester ganjil, ini jumlah SKS yang diampu di semester ganjil tersebut. Lalu selanjutnya ada jumlah mata kuliah yang diampu, jumlah mata kuliah selama semester genap semester ganjil tersebut, lalu ada jumlah mata kuliah dan SKS prodi. Kemudian masukan Pak itu ini ibaratnya yang mengajar di prodi tersebut sesuai home base. Tapi ada beberapa dosen yang mengajar di luar prodi. Nah, silakan diketikkan lagi berapa jumlah mata kuliah dan SKS dosen tersebut di luar prodi. Selanjutnya ke bawah lagi Areno. Ya. Nah, di sini ada administrasi UAS. Di sini kayak jadwal dan berita acara, kan ini ada pilihannya lengkap, kurang lengkap, dan tidak ada. Maksudnya jadwal dan berita acara UAS, dosen tersebut apakah mengisi atau tidak di akad. Kalau memang mengisi semua berarti lengkap, kalau tidak kurang lengkap berarti kurang lengkap. Ada yang beberapa yang tidak. Kalau tidak ada berarti memang benar-benar sama sekali tidak melakukan bukan berita acara di akad. Ada daftar hadir UAS, daftar hadir mahasiswa, soal UAS apakah ada atau tidak, soal UTS lengkap atau tidak, semua mata kuliah atau tidak, bawa lagi. Nah, pelaksanaan ujian, apakah semua luring, semua daring, atau luring dan daring.
Lalu dosen mengawasi langsung ujian. Nah, iya sebagian atau tidak semua. Soalnya mungkin ada beberapa yang memang dosen tersebut pada saat mengawas itu dikasihkan ke orang lain, misalnya ke staff atau dan yang lain, mohon diawasi. Lalu nilai rata-rata EDOM. Nilai rata-rata EDOM ini memang semua mata kuliah akan ada nilai EDOM-nya. Jadi mohon izin UKM nantinya tinggal merata-ratakan semua nilainya saja. Nah, lalu ada rata-rata capaian penilaian, ada rata-rata persentase kelulusan mata kuliah juga. Nah, yang terakhir adalah permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan UAS di prodi. Nah, barangkali dari dosen tersebut ada beberapa kendala yang dialami dalam melaksanakan UAS di prodi. Maka silahkan dikisahkan di situ. Mungkin ada pertanyaan dulu, Bapak, Ibu, GKM, Punten, mengenai yang UKM. Karena nanti mohon izin GKM akan memberikan arahannya ke masing-masing UKM. So, lanjut saja ya dulu ke GKM. Areno, Punten, GKM. Oh, izin tadi ada beberapa ada yang Bu Nina bertanya di grup bagaimana yang form yang sudah mengisi sebelumnya di UKM. Form itu tidak akan hilang, akan tetap ada. Ya, mungkin itu bisa jadi bagian dari form yang terbaru atau gabungan, tinggal mengerata-ratakan saja yang sudah dikumpulkan oleh misalnya dari tadi Bu Nina yang sudah mengisi, tinggal dirata-ratakan saja. Nah, ini izin ke form UAS yang diisi oleh GKM. Ini fakultasnya. Jadi kalau GKM itu lebih ke semua dosen yang ada di prodi tersebut. Fakultas, prodinya prodi apa, semester ganjil atau genap, tahun ajaran, lalu ke bawahnya bagian duanya. Nah, jumlah rata-rata mata kuliah per dosen. Jadi ini untuk melihat jadi rata-rata yang diampu mata kuliah per dosen di prodi itu berapa, Bu, Pak? Lalu ada bawahnya jumlah rata-rata SKS per dosen di prodi tersebut. Nah, lalu di bawahnya lagi ada, nah ini sebetulnya lebih ke kebijakan di fakultas. Misalnya ada apakah fakultas ada surat pemberitahuan UAS ke mahasiswa, lalu ada membuat jadwal pelaksanaan UAS. Kan kemarin itu ada instruksi dari Pak WR1 itu untuk membuat jadwal UAS yang berbeda dengan jadwal perkuliahan. Itu. Yang ketiga adalah poster, flyer atau infografis tata cara ujian, tata tertib ujian, ada apa tidak, dan ujian susulan. Ini di prodi tersebut ada ujian susulan atau tidak, mungkin itu. Bawah lagi, Reno. Nah, melengkapi perangkat perkuliahan. Nah, melihat kalau di dosen tersebut, kalau di prodi tersebut sudah memang melengkapi semua, berarti lengkap. Kalau kurang lengkap, berarti ada beberapa dosen di prodi tersebut yang belum. Lalu jadwal perkuliahan dan BAP, apakah sama, sudah mengisi atau belum di BAP, masih akan semua dosen di prodi tersebut. Soal UTS, soal UAS sampai sama, intinya. Lalu di bawah, bawah lagi. Nah, di prodi tersebut apakah semua luring, semua daring, atau luring dan daring. Dan ini nilai rata-rata EDOM atau dosen di prodi tersebut, proses capaian penilaiannya, berhasil kelulusan mata kuliah di prodi tersebut. Lalu yang terakhir, permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan UAS di fakultas berdasarkan hasil dari dosen maupun UKM. Mungkin itu. Mangga Bapak Ibu GKM yang mungkin ada tambahan atau malah ada poin yang tidak perlu mungkin, mangga silahkan kita diskusi Bapak Ibu. So,
stop share dulu, Areno. Nah, ada Pak Arif. Pak Arif, Manawi ada tambahan, punten. Ini tadi ada beberapa aktivitas dijelasin oleh Abi, Pak Arif, punten. Baik, punten gimana Pak? Ya, punten tadi ada Abi beberapa menjelasin sepintas mengenai POM baru UKM dan GKM. Manawi pilih badai nambihan, Pak Arif. Oh, dari yang kemarin sudah kita ini udah di-share lagi Pak? Ya, sudah. Ini tadi dipresentasikan. Atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak GKM? Mangga. Dari Pak Dokter Setangsa Manawi, saya masukkan. Eh, Sementara saya menyimak dulu dah Pak Ketua, karena kemarin saya sudah mempelajari juga dan saya sudah berkonsultasi dengan Pak Dadang juga. Jadi untuk sekarang saya belum bisa berkomentar terlalu banyak. Oh ya, itu Menyimak aja dulu ya Pak. mengapa Pak tentang saya? Itu Pak Yanian, acung tak Pak Denny. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Denny dan Pak Arif. Ya Pak. Ini ada satu item pertanyaan terkait EDOM ini. Saya terus terang belum tahu mengaksesnya. Kemarin saya dapat share EDOM, tapi itu semester genap. Nah, bagaimana saya bisa mendapatkan EDOM itu gitu? Di mana saya bisa dapatkan EDOM untuk bisa menghitung rata-rata EDOM para dosen? Mungkin itu aja. Terima kasih. Nuhun. Ya, mohon Pak. Mangga Pak Denny, Kawis Edom, Pak Denny yang punya akses. Ya. Itu nanti ada Areno Amugo. Tolong di share yang paling terbaru ya, Amugo ya. Karena kan ada beberapa kemarin yang mata kuliah yang susulan, yang buka akses nilai. Jadi mungkin EDOM yang terbaru yang semester ganjil. Dan juga sekalian yang tentang yang nilai presentasi capaian mata kuliah dan lain-lain. Jadi ada dua ini kan, ada dua file. Nuhun Bapak, nuhun mungkin akan di-share langsung di grup PKM. Izin. Nuhun Pak. Paham dan Manawi, ayat tambahan. Ada pertanyaan dari pertanian. Bu Mutia, GKM baru ini. Menyimak dulu, Pak. Bentar. Oke. Tapi ngatos sih Bu ya, karena kemarin Pak Bambang ada surat masuk ke LPM untuk GKM Bu Mutia ya. Ada Manawi Bu, tapi saya pertaruhan Bu, paham maksudnya? Samantawis ya menyimak dulu kemarin masih kebingungan sama Pak Bambang pun Bu saya bingung katanya belum diisi sama Pak kebingungan saya juga sudah ada yang apa diwakilkan lah di grup WA ya sama ternyata ada yang bingung juga. Nah mungkin hari ini dijelaskan nanti saya coba di ini lagi lah Pak dicerna kembali ya formnya seperti itu tapi sementara saya eh, ya sih menyimak dulu lah. Hapunten iya abdi off cam nuju. Iya nggak ngais ngais murang kali. Oh, mohon. Siap, sudah ya. Di Pia Manawi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua. Betul, mohon izin ini saya off cam lagi di jalan. Ini sedikit saja mungkin Pak Ketua. Tadi agak-agak sinyalnya kurang jelas berkenaan dengan eh, apa form yang diisi oleh dosen ya Pak. Itu Iya, iya. bagi yang dosen-dosen yang sudah mengisi, apakah memang harus diisi mengisi lagi atau bagaimana? Kalau form untuk dosen tidak ada perubahan Pak. Tidak ada perubahan ya? Ya. Tidak ada. Oke, kalau Yang ada begitu. perubahan hanya form UKM dan GKM Pak.
UKM dan UKM saja. Siap-siap kalau begitu. Iya. Iya. Cuman mungkin untuk itu Pak ya kaitan dengan kelengkapan karena memang di form dosen itu sudah dikunci ya. Jadi artinya semua itu harus harus di-upload gitu semua semua file. Jadi ada kemungkinan yang kelengkapan itu bisa saja lengkap semua ya Pak ya. Yang di Iya Pak, ya, dengan harap kayak sepertinya RPS ya seperti Pak ya, itu ya Pak yang ya. ngecek gitu, Pak. Ya seperti RPS, kemudian jadwal dan lain sebagainya begitu. Ada kemungkinan pasti lengkap gitu. Soalnya kan di form dosennya itu untuk RPS, kemudian soal dan lain-lain itu kan dikunci, jadi wajib untuk di-upload gitu ya. Ya betul Pak. Ya mudah-mudahan lengkap semua Pak. Kalau memang mau dicek kan nanti ada email khusus GKM yang bisa mengecek data masuk semua dari semua prodi di GKM. Iya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saja Ya, mungkin sementara Pak. Pak. Nanti kalau ada yang Ya, perlu ditanyakan nanti saya kontak lagi. Iya, iya. Terima kasih. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum Bangga warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Izin Pak Ketua. Salam Pak. Ya, Pak, Pak. Ya, punten Pak tadi nuju di luar apa bising. Ah, Oh, tak kedik Pak Ketua bade naroskeun anu perkawis UKM kan ada rubah format ya Pak ya. Nah, tadi itu Bu Nina memang ada WA saya. Pak ini gimana katanya saya udah 70% mengisi. Saya jawab, ya nanti mau ada rapat, saya bilang. Nah, barusan kata Pak Ketua, tinggal merata-ratakan saja ya. Nah, berarti itu teh harus diisi ulang lagi, berarti ya per kalau kalau format yang lama kan per mata kuliah ya. Nah, yang sekarang tuh katanya per dosen katanya. Nah, itu teh harus diisi ulang lagi, berarti dari awal. Nah, itu yang pertama. Kemudian anu kedua, eh, terkait kelengkapan juga sama seperti yang tadi Pak sampaikan untuk BAP misalnya itu kan kalau BAP itu kan diisi akad ya. Nah itu bagaimana? Karena yang kalau dulu kan SBA bisa lihat, kalau sekarang kan eh, dosen kan nggak ada wewenang untuk SBA gitu. Nah, kemudian yang ketiga, nah kemarin itu kan sempat dengar ya Pak Ketua katanya mau presentasi tiap fakultas. Nah itu kita apa yang harus disajikan? Apakah hanya mengisi Google Form link yang disampaikan saja, atau kita harus harus bikin semacam apa data dari Excel-nya gitu atau bagaimana? Terima kasih. ya, nuhun Pak Hamdan. Mohon izin jawab Pak Hamdan. Yang pertama, yang memang Bu Nina luar biasa sudah 70% mengisi ya Pak. Terima kasih, tapi memang tinggal dirata-ratakan lagi. Tapi mungkin ya mengisi baru, tapi hasil dari kumpulan yang Bu Nina itu sebetulnya. Jadi misalkan di prodi tersebut ada lima dosen, artinya berarti mengisinya cuma sebanyak jumlah dosen di prodi tersebut Pak. Jadi Oh sebetulnya gitu. memang lebih sedikit jadi isiannya gitu. Ya, jadi kalau yang Bu Nino sudah mengumpulkan 7% ya tinggal diratakan saja gitu. Tapi memang ya punten jadinya harus mengisi lagi, tapi tidak banyak lah karena jadi lebih sedikit gitu hasilnya. Hanya merata-ratakan gitu. Yang kedua mengenai punten Pak. Yang kedua apa ya Pak? Punten. Oh terkait itu Pak kelengkapan yang kayak Kapan yang BAP nggak bisa gitu. di-download ya? Nah, itu kan BAP kan kita kan dosen ya, itu kan nggak bisa akses itu, nggak bisa lihat gitu Oh, historinya itu gimana? oh ya. Eh, Mungkin ini saya pun nggak tahu Pak di fakultas apakah bisa apa enggak ya yang admin fakultas mudah-mudahan bisa jadi tinggal minta ke admin fakultas tapi masih proses si LPM itu sekarang lagi memperbaiki si akad supaya si LPM itu bisa masuk ke si akad Pak jadi bisa nanti ibaratnya
kayak semacam EDOM dan lain-lain, nanti data-data yang seperti itunya nanti LPM yang akan membagikan ke GKM. Tapi untuk sementara masih proses, mudah-mudahan seminggu ini masih proses untuk masuk LPM. Jadi bisa minta ke fakultas Pak, atau bisa minta aja ke LPM Pak, kalau memang di fakultasnya bisa ke LPM, nanti mudah-mudahan LPM yang akan masuk ke puskomnya Pak, gitu nanti dikasih. Jadi saya nggak tahu nih Pak, masalah di apakah admin fakultas bisa ambil BAP di Ciakad atau enggak, gitu Pak mungkin. Nah yang ketiga, masalah presentasi yang memang kemarin Pak WR1 tuh minta akan ada evaluasi hasil monep ganjil. Dimohon siapkan UKM dan GKM data monep UAS dan EDOM, memang lebih fokusnya ke sana. Nah mungkin data yang apa yang harus disiapkan, mungkin data-data hasil dari yang di GIPOM itu, misalnya salah satunya adalah ada EDOM, nilai seperti nilai dosen itu, kalau nilai dosen itu di bawah 6, itu harus dievaluasi Pak, gitu. Jadi rata-rata memang harus ada di atas 6, misalnya seperti itu. Paling nanya berapa nilai rata-rata di prodi tersebut untuk di UKM. Kalau di GKM ya mungkin keseluruhan dari berbicara prodinya Pak, prodi keseluruhannya. Kalau UKM mungkin per dosennya, tapi GKM nanti per satu prodinya. Nanti tinggal mengutarakan apa temuan-temuan yang hasil monet di UAS. Mungkin itu saja Pak. Oke, oke, siap nuhun Pak Ketua. Ya, kami. Ya izin Manawi, ada lagi? Pak Ya, Denny Pak izin tadi menanggapi yang pertanyaan Pak Yanyan supaya bisa kita cepat membantu beliau. Pak apa Pak Mugo, kita udah bisa share ke masing-masing GKM nggak ya EDOM terbaru dari masing-masing prodi? Pak ya yang kemarin dari dikirim di Pak Denny Pak ada di grup ini. Bisa bisa di-share bisa. Bisa. Iya, Jadi tolong di-share ke grup iya. GKM aja ya. Jadi Mhm. supaya nanti masing-masing GKM bisa tahu apa EDOM untuk prodi-prodinya ya. Iya, iya, iya. Itu yang terakhir kan kalau tadi kata Pak Yan mah yang kemarin di-share tuh yang genap. Kalau ini kita udah betul ya US-nya. Iya, iya. Iya, Pak. Pak Ketua, kalau tadi udah disampaikan Pak, itu yang form itu udah dibahas belum? Pak, sudah dibahas yang form UKM dan GKM Udah? Oke yang Pak. terbaru. Fakultas Hukum Manawi, Fakultas Hukum tuh mengapa Rik? Ada tambahan atau gimana? Atau cukupkan dulu kalau memang tidak ada pertanyaan? Masih di mute Pak Rik? Mungkin, oh iya, bentar. Sambil nunggu apa yang lain mungkin nanti ada yang ditanyakan, mungkin saya izin sedikit apa menjelaskan begitu ya. Eh, Tadi mungkin sama Pak Denny sudah sudah dijelaskan, mungkin saya hanya menambahkan kenapa kita perlu merevisi form yang UKM dan GKM. Pertama, ada beberapa UKM dan GKM yang menghubungi kita yang memang agak berat kalau perannya double begitu ya. Pertama, memang harus mengisi form yang cukup banyak pertanyaannya, dan untuk masing-masing mata kuliah itu kalau di satu prodi saja sudah bisa apa ada ratusan form yang harus diisi begitu ya. Karena bisa jadi satu mata kuliah itu ada beberapa kelas gitu.
Nah, itu yang agak menyulitkan kalau kita dituntut harus juga cepat begitu sama Pak WR1. Nah, makanya eh, setelah kita diskusi juga dan juga mereview beberapa masukan, eh, fungsi UKM memang kalau begitu kita fungsikan lebih ke arah merekap dan menilai kinerja dosennya saja. Jadi nggak perlu lagi ngecek sampai detail per mata kuliahnya begitu. Jadi kita percaya saja apa yang diakui oleh masing-masing dosen sesuai mata kuliah yang diampunya. Hanya itu yang kita minta harus dilengkapi begitu ya, sesuai dengan form yang awal. Tapi tidak tertutup kemungkinan karena seperti yang pernah kami sampaikan bahwa sebetulnya form ataupun template ini dari LPM itu hanya usulan awal begitu ya. Jadi kalau nanti dari GKM, UKM, khususnya GKM sebagai penanggung jawab penjaminan mutu di fakultas, eh, ada pemikiran untuk menyesuaikan dengan kondisi di fakultasnya silahkan begitu ya. Tapi mohon inti informasi yang dibutuhkan itu tetap ada begitu. Nah, jadi harapannya kita bisa berjenjang penjaminan mutunya mulai dari dosen mengisi form sebagai bentuk laporan kinerjanya. Nah, kemudian dari form yang diisi dosen itu direkap oleh UKM masing-masing prodi sebagai laporan kinerja prodi ya di kegiatan UAS kemarin. Nah, setelah nanti dari UKM sudah diisi untuk masing-masing dosen, eh, apa semacam penilaian kinerjanya ya makanya ada rata-rata EDOM, ada rata-rata tingkat kelulusan mahasiswa. Nah, itu yang dilaporkan ke GKM. Jadi nanti GKM yang merekap dari seluruh prodi, itu untuk seluruh dosen yang ada di fakultas tersebut begitu. Nah, jadi harapannya eh, UKM dan GKM bisa nanti perannya lebih mendorong dosen untuk mengisi begitu form tersebut dan juga membantu apabila hal-hal yang dirasa sulit dipahami oleh atau sulit dilengkapi oleh dosen. Nah, tapi karena dari pihak apa rektorat ingin segera bisa ada disampaikan laporannya. Jadi kalau kalau dari kami dari LPM mengusulkan misal ada beberapa dosen yang belum siap RPS-nya misalnya atau belum mengupdate RPS-nya, kita daripada nunggu dosen itu jadi lama misalnya eh, apa ya kita sampaikan saja. Jadi kita potret dulu kondisi yang ada kalau memang ternyata ada atau cukup banyak dosen yang belum memiliki RPS kan jadi kita tahu ada kesulitan mungkin bagi dosen untuk bisa menyusun RPS. Nah, itu kan bisa jadi upaya perbaikan kinerja atau mutu dari kita bersama ya. Jadi apakah nanti kita bisa sama-sama rancang kegiatan untuk pelatihan penyusunan RPS misalnya atau kegiatan-kegiatan yang bisa lebih meningkatkan kapasitas dosen kita gitu. Nah, terus juga untuk GKM tadi seperti pertanyaannya Pak Hamdan, eh, supaya memang GKM punya betul-betul punya kewenangan untuk mengelola penjaminan mutu di fakultas. Jadi LPM itu menunggu eh, istilahnya kompilasi data dan laporan dari masing-masing GKM. Makanya kita buat grup ini, jadi supaya GKM bisa segera dengan kita dengan LPM kalau ada hal yang perlu didiskusikan atau perlu dikoordinasikan, kita bisa segera sama-sama ngambil keputusan gitu ya. Nah, nanti dari kesepakatan atau keputusan itu, GKM punya kewenangan untuk
bisa mengkoordinasikan ke level UKM dan dosen prodi dosen yang ada di lingkungan fakultasnya. Nah, memang harapannya dengan adanya revisi form ini UKM bisa bisa lebih cepat mengkompilasi, begitu juga GKM juga nanti bisa lebih mudah. Plus ada yang kami tambahkan di form itu adalah seperti masukan dari beberapa UKM GKM. Paling akhir itu ada isian mengenai kesulitan dan kendala yang dihadapi begitu ya dalam melaksanakan kegiatan UAS. Nah, itu yang sebelumnya tidak ada. Jadi nanti mungkin dosen bisa menyampaikan ke UKM-nya atau dari laporan ataupun hal-hal yang perlu disampaikan sebagai kendala itu nanti disampaikan secara berjenjang. Mungkin nanti dipotret dari dosen oleh UKM kemudian dianalisis dan disampaikan juga ke GKM. Nah, nanti GKM bisa menganalisa lebih lanjut begitu apakah memang itu merupakan kendala dan hambatan yang butuh support atau butuh eh, apa tindak lanjut dari pihak universitas ataupun lembaga lain yang terkait di Universitas Subang atau masih sifatnya yang bisa ditangani di level fakultas misalnya. Nah, tapi apapun yang nanti diangkat isunya oleh GKM, harapannya itu merupakan upaya untuk peningkatan mutu pelaksanaan ujian khususnya UAS di lingkungan Universitas Subang gitu. Jadi eh, istilahnya kalau memang perlu dilaporkan atau disampaikan, kalau menurut kami dari LPM eh, sampaikan saja misalnya. Toh karena itu juga yang diminta oleh Pak WR1, kalau kemudian nanti ada konsekuensi yang harus dipenuhi oleh pihak WR1 ya menurut saya itu yang memang mekanisme yang harusnya berjalan begitu. Ya mungkin itu sementara Pak Denny yang eh, tambahan mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nun, Pak Arif. Ya, itu Pak, yang memang harus kita potret di masing-masing prodi maupun di fakultas. Yang mungkin nanti ada kebutuhan, apakah dari dasar kita mengadakan pelatihan dan lain-lain, terjadi potret yang masing-masing yang kekurangan di prodi dan fakultas. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kamu tadi ada ngirim di grup GKM, tapi saya lihat itu semester genap, kan? Kamu Ya, semester genap kayaknya itu kayaknya semester genap yang dikirim di grup GKM. bentar. Yang enggak. Kan tadi dia juga semesternya 2021-2, nah, biasanya itu genap, berarti carinya 2022 1. Oh, yang ganjil tuh Pak belum belum ada yang ganjil tuh. Yang terbaru tuh Edom. Berarti harusnya di Pusom harus ada ya harusnya ya. Iya, itu ngambilnya kan dari si Akad itu kan. Kata Pak Fahmi ini yang dari Puskom gitu. Belum ada yang terbaru. Oke, ya udah nanti Abu nyoba hubungi Pak WR1. Ya izin mungkin Bapak Ibu untuk sementara sambil mencari file Edom meminta karena memang harus segera diisi. Kita pun akan insya Allah bergerak cepat untuk masalah data tersebut. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Izin, terima kasih Izin Pak Ketua. Sama-sama. Iya, semangat.
Oh ya, mana Pak? Punten. Punten, punten. Ini terkait tadi kan Edom belum ada ya, belum ada update. Lalu kemudian juga kalau melihat kondisi per hari ini, banyak dosen juga yang belum mengisi formulir, ya. Nah, disinyalir gitu. Ini soal kelengkapan, terutama RPS yang banyak dosen mungkin belum siap, belum mempersiapkan RPS-nya tempo hari. Jadi hari ini ketika diminta upload menjadi terkendala. Nah, eh, apakah dimungkinkan kemudian nanti kan di sana di formulir itu untuk kelengkapan itu mandatori ya sifatnya, jadi wajib harus harus upload gitu karena tidak ada atau belum siap dan juga untuk memotret kondisi di setiap prodi, apakah dimungkinkan kalau formnya kemudian dirubah sedikit untuk menjadi tidak mandatori gitu, tidak wajib untuk RPS-nya. Jadi buat dosen-dosen yang memang siap dengan RPS dengan kelengkapan, dia bisa upload. Tapi buat yang belum, tetap masih bisa ngisi gitu data-data. Tapi nanti di RPS mungkin akan kelihatan. Jadi oh dosen tertentu kosong gitu ya. Jadi kita bisa lihat oh ternyata banyak yang kosong ini gitu. Tapi nggak berarti data yang lainnya kita nggak dapat, data yang lain mungkin bisa kita dapat gitu. Cuma kita untuk kelengkapan bisa bisa kita potret juga ada bolong-bolongnya. Jadi maksud saya mungkin ini sekedar saran bagaimana kalau form untuk dosen itu eh, kelengkapan itu dilonggarkan statusnya untuk menjadi tidak tidak wajib gitu, tidak mandatori gitu ya itu bisa bisa artinya dosen yang nggak belum punya RPS masih bisa tetap ngisi dan mengisi data. Itu yang saya tangkap tadi dari penjelasan juga terkait untuk bisa memotret kondisi. Itu yang kedua juga di form dosen karena tadi UKM memotret nanti ada semacam apa saran atau apa tadi masukan ya dan juga ada laporan terkait dengan kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan UAS. Tapi di form dosen saya lihat tidak ada. Jadi dosen tidak bercerita soal itu, tapi UKM nanti harus merekap, harus memotret. Nah ini masalahnya nanti kalau tidak ada motretnya dari mana gitu kan? Kalau di form dosen itu saya tidak melihat ada eh, apa semacam eh, ruang untuk komplain ya nggak ada ya Pak ya. Iya Pak, betul. Ya, jadi Ada Pak. nanti UKM akan kesulitan memotretnya. Jadi kalau memang mau ditambahkan atau bagaimana baiknya gitu soal form dosen ini pembenahan. Baik, itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Ya, atau dulu Bapak masukan yang luar biasa. Menurut Abi setuju. Menurut Bapak, yang pertama memang tidak usah diwajibkan dulu. Yang RPS dan lain-lainnya itu yang uploadan itu nanti dirubah aja, amoga ya, izin. Lalu yang kedua ditambahkan di dosen berarti tentang kendala. Jadi untuk isiannya paragraf berarti. Itu saja mungkin supaya benar-benar memotret supaya tidak khawatir ada yang memaksakan atau mau ngisi tapi terbentur karena harus upload itu jadi tidak jadi mengisi gitu ya Pak ya. Karena memang belum siap tuntutannya itu. Oke, menurut Abdi sih Abdi setuju. Parip bagaimana Parip? Ya Pak, saya sangat setuju Pak dengan tadi masukannya Pak Yan. Memang sih tadinya harapannya dari data-data yang dikumpulkan dosen UKM bisa bisa menangkap gitu Pak ya. Tapi memang betul juga sih seperti yang tadi disampaikan Pak Yayan, nggak semua UKM juga bisa langsung paham, malah khawatirnya nanti salah tangkap juga gitu ya. Misalnya, iya Edomna butut, padahal dosennya udah berusaha misalnya. Nah, jadi kan kalau ada kolom buat apa membela diri lah istilahnya si dosen tuh lebih bagus begitu apa jadi fair lah kita si UKM nanti menilainya begitu. Jadi antara edom yang seperti apa, nilai seperti apa prosedur yang sudah dilakukan seperti apa oleh dosen, tapi dosen juga bisa menggarisbawahi apa sih yang pada saat dia melaksanakan perkuliahan atau pembelajaran itu yang menjadi kendala, hambatan atau apanya begitu. Setuju Pak, bagus juga Pak. Ya, terus ya walaupun memang nanti ke depannya memang dosen wajib harus ada RPS,
yang akan kita cantumkan di si akad itu pada saat mengisi awal, tapi mudah-mudahan dengan minimal sekarang tidak diwajibkan, tapi minimal dosen mengetahui akan ada ditanya lagi di semester berikutnya tentang RPS. Jadi mungkin mudah semester depan lebih siap lagi semuanya atau lebih rapi lagi. Mungkin kalau dari Abi memang setuju. Itu yang akan dirubah kedua itu. Satu nun Bapak bukannya. Ya, izin Pak Ketua, memang karena kita juga harapannya bisa memotret kondisi kita di awal, Pak. Jadi nggak apa-apa sih, Pak Yandian misalnya, kemudian ada dosen yang tidak, yang dilaporkan oleh UKM tidak lengkap misalnya RPS-nya gitu-gitu. Nah, nanti kan dari situ kalau kita lihat ternyata satu unsur mayoritas dosen ternyata tidak lengkap gitu ya, berarti kan itu termasuk kendala RPS ini yang kita perlu sikapi bersama begitu. Nah, jadi apakah nanti ada program yang kita usulkan ke PWR1 supaya sekaligus mengupdate misalnya RPS semua apa prodi misalnya. Nah, apakah nanti kita apa ada apa semacam pelatihan atau template atau apa yang diharapkan akan memudahkan sehingga pada periode evaluasi berikutnya semua sudah lengkap begitu. Itu sih Pak Denny, saya setuju sih Pak. Jadi kan kita memang berupaya untuk membantu ya ke apa ke kinerja dosen begitu, bukan untuk mengevaluasi dan menghukum begitu, tapi mengevaluasi dan membantu supaya bisa lebih baik. Ya, siap. Ya, ini juga sambil mengingatkan, jadi nanti prosedur yang bayangan kita itu Pak dalam PPEPP ini, dalam mengenai ujian ini, dalam penetapannya itu ada semacam aturan-aturan ujian, berikan semacam tata tertib dan lain-lain. Lalu pada saat pelaksanaan, makanya jadwal harus ada jadwal ujian. Evaluasinya nanti pada saat kita melakukan monep ini evaluasi, lalu setelah itu dari hasil evaluasi kita menemukan hal-hal yang apa nih yang dibutuhkan oleh si dosen yang ada di prodi ataupun di fakultas dalam pengendaliannya. Nah, nanti peningkatannya rencana apa yang kita lakukan untuk merapikan atau ya merapikan sesuatu yang kurang di prodi tersebut. Ini itu dalam prosedur PPEPP-nya yang nanti kita akan buat supaya memang kebutuhan nanti di masing-masing prodi atau fakultas. Ini dalam hal penelitian. Mangga mungkin itu. Manawi ada lagi? Bapak Ibu barangkali. Izin Pak terakhir mungkin Pak apa mengusulkan begitu ke Bapak-Bapak GKM supaya betul-betul bisa dibuat semacam daftar apa dari masing-masing dosen itu tren ininya Pak apa mudah-mudahan kita bisa dapat data edomnya ya dari Puskom yang terbaru sama juga tingkat kelulusan dari setiap mata kuliah begitu. Jadi kalau memang ada dosen yang tingkat kelulusannya rendah begitu ya, banyak yang nggak lulus dibanding yang lulus, itu mungkin mohon bisa dicatat juga Pak oleh GKM. Mungkin ada permasalahan atau kendala apa. Kemudian juga yang edomnya ternyata dari semua kelas yang berbeda yang diampu oleh dosen tersebut, edomnya juga terbilang tidak terlalu bagus misalnya. Nah itu juga mohon bisa betul-betul dicatat juga gitu oleh apa oleh UKM dan GKM. Bukan untuk menyalahkan dosennya, tapi supaya mungkin ada hal-hal yang perlu kita bantu begitu Pak dari kinerja dosen tersebut. Itu aja sih Pak. Sebelum lupa begitu. Jadi itu perlu apa kita kita telaah juga gitu ya dari nilai EDO maupun statistik kelulusan mata kuliahnya. Ya, makasih Pak Ketua. Bapak Ibu barangkali kalau tidak ada lagi
kita diskusi hari ini kita cukupkan dulu, kita akhiri. Kalau memang misalkan dibutuhkan lagi diskusi, insya Allah siap dari tim LPM bersama-sama membangun budaya mutu di perguruan tinggi kita ini. Kalau mungkin tidak ada lagi, mohon maaf bila ada kata yang saya salah. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Ketua. Atur nuhun, sadayana izin keluar. Izin ditanya.